Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga kalian di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mengenal destinasi wisata di Indonesia. Yang kedua, menyanyikan lagu Desaku ciptaan Elmanik. Yang ketiga, memaknai kata dalam puisi. Yang keempat, mengolah bahan buatan atau sintetik untuk membuat sebuah karya. Dan yang terakhir, memahami pengamalan Pancasila, sila keempat dan sila kelima. Nah, anak-anak, destinasi wisata pertama yang akan kita pelajari yaitu Pulau Komodo. Benny bersama keluarga pernah berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo adalah hewan pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Di tempat wisata, selain menikmati pemandangan, Benny dan keluarga juga menyanyikan lagu Desaku. Berikut adalah suara Benny yang akan menyanyikan sebuah lagu Desaku ciptaan Elmanik. Setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Benny, kalian bisa memaknai kata pada lagu Desaku. Yang pertama adalah kata desa, maknanya rumah di luar kota. Yang kedua, kata pujaan memiliki makna sesuatu atau orang yang dipuja. Kemudian kata yang ketiga, handai, maknanya kawan. Yang keempat, kata taulan maknanya teman. Yang terakhir, kata permai maknanya indah. Nah, setelah ini anak-anak bisa mengganti jawaban yang sudah usai dikte ke dalam buku tema. Selain menyanyikan sebuah lagu, di sana juga Benny melihat sebuah hewan-hewan yang ada di Pulau Komodo. Kemudian sampai rumah, Benny pun membuat sebuah karya dari kain flanel dengan membuat pola seperti hewan yang ia lihat di Pulau Komodo. Berikut adalah video yang bisa kalian lihat, video yang menjelaskan cara bagaimana membuat hewan dari kain flanel.
Setelah dari Pulau Komodo, Benny dan keluarganya menuju destinasi wisata yang lain, yaitu pergi ke Raja Ampat yang berada di Papua. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Jadi karena ada beberapa anggota yang tidak setuju ke Raja Ampat, mereka bermusyawarah atau berunding untuk menentukan kemana lagi destinasi wisata yang bisa mereka kunjungi. Akhirnya keluarga Edo dan keluarga Benny sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sikap sila keempat Pancasila. Nah, musyawarah ini dilakukan untuk mendapatkan suatu mufakat sebelum melakukan sesuatu. Pengamalan sila Pancasila keempat selain bermusyawarah untuk menyatukan perbedaan pendapat, di sini kalian juga bisa mempelajari beberapa contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Yang pertama, menjaga ketentraman. Jadi di sana tidak boleh gaduh, tidak boleh bertengkar. Itu adalah contoh sila keempat. Yang kedua, menjaga ketertiban. Jadi di tempat wisata tidak boleh merusak, harus tertib, tidak boleh coret-coret. Itu juga contoh sila keempat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh mengotori tempat wisata. Contoh sikap sila keempat yang terakhir yaitu melestarikan tempat wisata. Maksudnya melestarikan bagaimana? Jadi tempat wisata itu dijaga, pohonnya, alat-alat yang ada di tempat wisata, objek-objek yang ada di tempat wisata dijaga saat kalian pergi ke destinasi wisata atau objek wisata yang kalian kunjungi. Setelah berwisata dengan keluarga, Benny di sekolahnya juga akan melaksanakan study tour. Jadi study tour itu apa, Ustazah? Study tour itu sama dengan atau maksudnya tamasya atau piknik. Seperti itu. Benny tamasya ke Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Yogyakarta, lebih tepatnya di Magelang. Tamasya disebut juga dengan study tour. Benny meminta tolong pengunjung lain untuk memfoto dirinya di candi tersebut, digunakan untuk kenang-kenangan. Nah, anak-anak, jika kalian akan meminta tolong kepada orang lain, silahkan menggunakan bahasa yang baik dan bersikap yang sopan ya, seperti yang dicontohkan oleh Benny. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Kata Benny. Terus si pengunjung menjawab, oh iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Mereka berdua saling mengobrol dan saling mengambil foto. Benny dan teman-temannya telah selesai mengunjungi Borobudur, kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda ukurannya. Destinasi wisata terakhir yang dikunjungi Benny yaitu Tugu Katulistiwa. Seperti yang kalian lihat, di gambar tersebut adalah gambar Tugu Katulistiwa. Benny pergi ke Banjarmasin. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lain membersihkan area Tugu Katulistiwa. Seperti yang kalian lihat,
Beni dan keluarga atau warga di sekitar Tugu Katulistiwa bergotong royong membersihkan area Tugu Katulistiwa. Nah, dari kegiatan kerja bakti atau bakti sosial itu merupakan contoh sikap yang baik karena mereka telah melakukan pengamalan sila Pancasila yang kelima. Nah, berikut adalah contoh pengamalan Pancasila. Di sini nanti kita akan membedakan khusus pengamalan sila Pancasila. Yang merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima adalah gambar nomor 1, gambar nomor 3, gambar nomor 4, dan yang terakhir adalah gambar nomor 5. Nah, itu tadi adalah contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima. Anak-anak bisa menyalin jawaban tersebut pada buku tema halaman 209. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga apa yang dijelaskan Ustaz Yahya bisa anak-anak pahami dan bisa bermanfaat. Ustaz Yahya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.